Minasan. Oke minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama ya. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu, Sana Sama des. Jadi, yo. Sampai mulet-mulet Sana. Jadi, itu nih, kan kemarin rilis episode 21 kan ya. Wah, wah, sesuatu yang akan merubah segalanya akan dimulai dari sini kayaknya. Sana sebenarnya udah nonton guys. Jadi ini Sana mau nonton ulang sih sama kalian. Sekaligus nanti videonya ini adalah isinya reaction, membahas teori untuk episode depan. Jadi semuanya jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama ya, karena ini reaction untuk Gundam ini masih berlanjut loh ya. Kalian jangan sampai ketinggalan gitu. Kemudian itu nih untuk episode 21 ini, kemudian 22 Sana nontonnya masih premier ya. Besok spesial untuk episode 23 sama 24 kita live streaming guys. Live reaction gitu loh. Jadi ya, selamat menantikan episode 23 dan 24 nya. Ini bener-bener bingung, mind blowing, dan ya namanya aja judulnya hal yang apa ya, istilahnya kayak apa yang bisa kita lakukan sekarang kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, titik awal perubahan dari cerita ya, bisa dibilang kayak mungkin kedepannya bakalan banyak plot armor apa plot twist lah gitu. Tapi nggak ada plot hole, masih ada nggak ya sampai episode 21 ini? Alah, kita Sana nonton ulang aja, kita nonton bareng aja. Sana penasaran banget gitu loh Jen. Padahal Sana udah nonton sih, tapi feelsnya itu bikin aduh doki suruh. Ingat, ini yang bikin cerita ini dari ya anime, kalian tahu, kalian autor dari anime apa yang Girls Love. Tapi autornya ini juga punya efek besar atau juga nulis skrip juga di anime kayak Guilty Crown, Kakumeki Valve sama Code Geass. Jadi untuk Kakumeki Valve sama Guilty Crown endingnya memang cukup membagongkan, dimana ya di akhir-akhir memang kalau Guilty Crown ya si MC-nya aja Shu aja kehilangan kekuatannya kan, bahkan kehilangan tangan kanannya, bisa dibilang kayak gitu kan. Tapi 2 episode sebelum endingnya, kayaknya episode berapa gitu, akhirnya Shu mendapatkan kekuatannya. Cuman resikonya adalah ya yang dijelasin sama ibunya, ya ibunya Omashu, ibu angkatnya Omashu jenis. Siapa sih namanya? Iya, oke. Oh, bener ya namanya Omashu. Shu itu kata ibunya kan, jangan gunakan kekuatan itu lagi. Nanti kamu bisa fatal, maksudnya bisa sampai mati gitu, nggak bisa kembali gitu istilahnya gitu. Tapi Shu ya inilah nasib dan tanggung jawab yang harus aku terima kan, bilangnya gitu. Dia ternyata kan kayak bukan Quirk ya. Jadi kekuatannya kayak menampung semua penderitaan orang lain. Jadi ya 2 episode sebelum ending, episode terakhir final itu akhirnya dia mendapatkan kekuatan dengan resiko yang penuh. Ya resiko yang tak bisa dipungkiri lah istilahnya, bisa aja dia mati kayak gitu. Ternyata endingnya partnernya yang mati guys, kasihan. Kakumeki Valve itu dia nggak kehilangan kekuatannya sampai akhir cerita, tapi mungkin masuk 5 episode terakhir sih itu kalau Kakumeki Valve, kalau nggak salah loh ya, 5 episode terakhir atau 6 episode terakhir itu si tokoh utamanya sudah mengalami beberapa gejala sebagai seorang pilot dari robotnya itu. Jadi gejalanya kayak sering kehilangan ingatan gitu, bahasanya rune-nya bocor kayak gitu. Jadi robotnya itu kan memakan semacam rune atau energi kehidupan dari manusia kayak gitu, dan ya karena rune-nya bocor akhirnya dia jadi kehilangan ingatan kayak gitu, dan makin parah, dan akhirnya efeknya itu ada efek sebagai pilot di anime Kakumeki Valve dan dia mati. Aku tak mau yang mati.
Kemudian kalau di Code Geass ya, aduh sana belum nonton Code Geass, jadi bandingnya sana nggak tahu, bingung. Sana aja masih bayangin yang di Guilty Crown sama Kagumeki itu ada semua ada referensinya Gundam Wing for Mercury saat ini, dimana Suleta udah ditinggal sama ibunya, sama Eri Samaya atau Ariel, kayak dibuang gitu ya, istilahnya memang dibuang gitu. Dan ya Suleta nggak punya kekuatan lagi lah istilahnya buat menyokong dia alias Gundam. Dia nggak punya Gundam apapun lagi buat dia bertempur istilahnya, dan dia lebih milih untuk bersama teman-teman asrama buminya kayak gitu. Demo tidak menutup kemungkinan ya itu Suleta bakalan menunggangi Gundam lagi. Cuman ya kalau sana lihat dari ceritanya Guilty Crown pasti resikonya besar ya, itu antara Suleta mati apa enggak sih, itu sih. Kalau Guilty Crown tokoh utamanya nggak mati tapi partnernya yang mati kayak gitu. Kalau Kagumeki Valvrave nggak, kayaknya ada resiko sebagai penunggang atau pilot Gundam atau pilot robot kayak gitu. Cuman kalau di Gundam Wing for Mercury kayaknya belum benar-benar dikasih tahu resiko apa yang akan diterima Suleta, karena selama ini kan Suleta nunggangin mempiloti Ariel itu ternyata nggak kena dampak parmet, yang kena adalah Eri Samaya yang sebagai Ariel itu. Jadi memang benar-benar terfilter, dan Suleta itu sebagai kuncinya kayak gitu. Ini belum spoiler ya, karena ini teori dari episode kemarin, episode 20 kita nge-live stream bahas-bahas itu. Jadi ya sekarang kita menuju ke episode 1. Kita akan buat teori dari sini. Dan ya semuanya jangan lupa like ya videonya ini. Jadi yuk saya pencet F biar lebih luas lagi. Seperti biasa sana nontonnya di Gundam Info ya, channelnya Gundam Info ini udah ada subtitle bahasa Indonesianya. Dan buat kalian yang nonton di tempat lain selain Gundam Info, itu ada Aniwan Asia, channel YouTube juga, itu juga ada subtitle bahasa Indonesianya. Dan seperti biasa untuk audionya kecil banget gitu ya. Kemudian sana tutupin kayak gini, kayak gitu ya. Aduh kenapa jadi lag ketika full screen, tadi nggak nge-lag, sekarang nge-lag. Oh iya weh, maaf guys, ini efek Windows 11, jadi avatarnya sana kalau windownya di full screen, videonya di full screen jadi nge-lag nih. Nah lo kan maaf ya kalau jadi nge-lag ya di full screen ya, mohon dimaklumi karena ini efek Windows 11. Jadi ayo kita mulai play. Bentar, background musiknya sana matiin dulu. Apa yang akan kita dapatkan dari sini? 3 2 1. Gundam Info. Ya, bawa itu ke front utama banner. Loh, banner. Dari mana ini? Aku punya petunjuk siapa yang bisa jadi pilot. Pilot? Wait, maksudnya. Oh my god, pasti kasih, aduh sekolahanku rusak. Aduh bener-bener wes. Udah nggak ada pemandangan indah lagi, guys. Oh, bahkan kebun tomatnya Miorine udah hancur loh. Ini sudah hari keberapa? Aku ingin mandi. Belum mandi kalian. Sampai kapan kita harus di sini? Mungkin kita sampai kita dapat izin untuk pergi. Kok jadi seperti kita yang salah ya? Aku sudah muak. Ada yang kekurangan selimut? Beritahu aku kalau perlu. Oh, hai. Oh, wait. Suleta berubah guys. Wah, Suleta kita sudah menjadi dewasa guys. Dia mungkin ya dia ikhlas lah ya, meskipun ya istilahnya kayak aduh Suleta kamu habis dibuang sama ibumu sama saudaramu, istilahnya kayak gitu. Tapi kayak dari sini tuh Suleta malah lebih ikhlas ya. Entahlah,
Kok gampang banget? Tapi mungkin memang ya setelah melihat apa yang terjadi di Astikasia, makanya dia lebih memilih untuk fokus ke Astikasia aja, ke teman-temannya aja yang jadi korban perang. Dan dia juga mungkin kepikiran, mungkin aku ya sudah bukan MC lagi, yo masih MC lah. But slice your flower more. Judulnya yang bisa kita lakukan sekarang. Wah, Petra. Untungnya. Gue kira kemarin korbannya udah ada 2 loh. Petra masih hidup, guys. Petra masih hidup. Tapi nggak tahu ya lah udah gimana ya. Katanya nggak bisa dihubungin loh. Tapi cuman ya Petra masih hidup, cuman kritis ya posisinya. Aduh, wah asli deh. Aduh, yang cewek satunya ini kayak siapa kemarin namanya? Lupa. Kayak benar-benar nggak bisa teridentifikasi, emang udah hilang mati deh. Aduh, Miori nih ditunjuk sebagai presiden baru. Benar. Miori sudah kembali? Sudah, tapi belum datang ke sini. Oh iya, marani bapak saya jenguk ayahnya. Ayahnya nggak bangun-bangun sih. Oh, kukira Miori-nya kemarin tertangkap ya, ternyata enggak sih, bisa pulang kok. Jangan coba menanggung semua. Oh, aduh, Miori-nya stres, merasa dia yang salah. Enggak gitu. Sadik udah ditangkap. Oh. Cuman itu yang dikatakan Sadik. Waifunya Sadik ya, harem-harem. Sadik itu kayak demi perdamaian lewat jalur paling buruk lah ya, kayak Prospera ibunya Sureta itu ingin mencapai perdamaian tapi dengan jalur terburuk. Emang udah nggak waras mereka ini ya, nggak mikir umat manusia apa ya, meskipun Artsian atau Spesian kan mereka, kalian semua itu manusia gitu. Makanin ransum vitamin semua nggak tuh sampai bosan. Tomat tuh. Hap, piye. Hap, ya detail banget kan. Aduh, banyak orang-orang galau di sini. Kalau terima kasih sampaikanlah pada Sureta. Ya, rumah kacanya kan hancur. Punya kulkas nggak tuh? Ternyata, maksudnya tomat-tomat yang dipanganan tapi nggak sempat dimakan disimpan gitu. Oh.
そうだね。Untuk ada kargo. Hah? Duh, wah, apa ini? Jangan tengkar lo ya. Kok? Oh, dulu. Wah, kenapa sana ada bayangan Martin mati ya? Tiba-tiba terlintas gitu aja. Wait, entah apa yang sana pikirkan, tiba-tiba terlintas gitu aja Martin mati loh. Hati-hati guys. Beru sama mau apa? Inspektur dari Persatuan Kongres Antariksa. Persatuan Kongres. Mau apa? Jangan ditangkap weh. Minta tolong. Apa itu? Di mana itu? Kayak satelit. Aduh, nggak diterjemahin tulisannya di mana itu. Waduh. Ini orang-orang dari perusahaan Elan Keras kok penampilannya agak aneh juga dilihat ya. Wah, beberin informasi sebesar itu. Terus katanya Benerit Group itu salah. Waduh, yang kalah Miori ini nanti. Pale Technology ya mereka. Mungkin ini kayak kongres ya, kayak zaman dia di dunia nyata kayak PBB gitu ya. Lah, tujuan pembubaran Benerit Group. Gila nggak tuh? Kok kayak yang di prolog aja? Langsung ngirim pasukan nggak tuh? Jangan ada perang. Itu anak-anak Astikasia itu yang masih sekolah, kasihan loh. Jadi korban nanti. Keberadaan Prospera Mercury tidak bisa dipastikan ya. Kami sudah menyelidiki perangkat milik Shinsei, tapi semua informasi mengenai Quite Zero telah dihapus. Gimana dengan Dewan Pengembangan Mobil Suit dan Raja Jera? Mereka akan mendukung Persatuan Kongres. Sama aja. Nyari aman. Dari si Sarius nelpon tiba-tiba. Kok bisa? Di mana sih posisinya Sarius sekarang? Piye maksudnya? Dikasih tahu tentang Quite Zero. Loh, kenapa ada teman-temannya juga? Nggak apa-apa ini. Semua sistem yang terpengaruh Parmet akan engkau dibahas. Berarti semuanya akan diambil alih oleh itu dong. Prospera Mercury hendak membuat jaringan data storm.
raksasa dengan menggunakan Quiet Zero. Jika kendali front diambil alih, wih, Elan masih hidup, kawaii loh. Wah, berarti kemarin parmetnya nggak terlalu ngefek, dia cuman frustasi doang, habis itu balik lagi ngelepas Gundamnya, nggak mau naik Gundam lagi. Oh, untuk meyakinkan ibu itu mustahil. Ya soalnya udah dibuang, Pak. Bukan temennya langsung tahu. Anak angkat, dikira anak angkat. Ariel, menengahi aku, ibuku, dan Ariel. Oh, ini pembahasan mulai berat. Eric. Reverie Child. Gitu guys ceritanya. Ya ampun, Suleta masih sayang sama ibunya. Meskipun dibuang loh, temen-temennya tahu semua loh. Ya ampun, Suleta kasihan banget. Ibunya pilih kasih asli. Cuman milih Eric doang, nggak Suleta. Suleta nggak bisa bantu guys. Kenapa pergi? Masih ada sisa satu Gundam lagi guys. Caliban. Loh, nggak ada filter. Ngawur. Kasihan Sultan nanti mati gimana? Nggak ada filter data stormnya loh. Ngawur ini weh. Oh, nikah, Mbak nikah. Dia menyesali dia hidup. Mending milih mati katanya. Egois. Cuman mau minta maaf tapi kalau disuruh ya mau-mau aja gitu. Maksudnya? Hanya Eric yang bisa menyesuaikan diri dengan data storm secara penuh. Please, no. Don't. Majika. Aduh, toko
tokoh utama cewek kita mau dibunuh sama Sunrise, sama author sama studionya guys. Janganlah. Wai. Aku nggak tahu ini efeknya bagi fisik Sureta, tubuhnya Sureta kayak gimana ya, karena nggak ada filter data stormnya ya. Meskipun Sureta mungkin bisa hidup, tapi efeknya nggak tahu ya. Kalau dilihat dari Guilty Crown aja, si MC Shu dia mengalami kebutaan loh guys. Kayak Sureta gimana dong, kelumpuhan gitu kayak Mikazuki Agus gitu. Wait. Apa itu tadi? Area pencarian armada musuh. Nyari Prospera nggak tuh? Tapi di mana itu tadi posisinya? Awan Lagrange 2. Kapal Benerit? Bukan. Jauh lebih besar dari kapal Benerit. Gila, lebih besar dari sekolahnya Astikasia dong bangunannya itu. Apaan tuh? Kok kayak apa ya itu? Wujudnya kayak sana pernah tahu deh itu. Kita sita sesuai rencana, bisa menjadi bukti bagus untuk tuduhan kepada Benerit. Kode identifikasi Parmet skala armada terdetek. Parmet skala armada, bilangnya ngawur ah. Eri, kok mau aja sih, ibumu gila tahu. Oh ini Parmet skala setara armada ya ini. Gambit tapi dalam wujud Gundam Mobile Suit. Banyak loh guys. Dan musuhnya itu gila Aerial ini rawak ya, kayak drone ya. Sedangkan musuhnya langsung Mobile Suit yang dipiloti manusia semua. Gila, gak mati. Aduh sial, makin banyak orang yang mati dong kayak gini. Biasalah Gundam biasanya action ruang angkasanya keren sih. No, lawan dengan formasi antidot, nggak bisa, mobilitasnya beda. Mobilitas gerakannya udah nggak bisa untuk dikepung terus menggunakan antidot ya. Hah? Pembentukan. Wow, biru. Sumpah itu besar banget ya itu. Lah, bikin berkubah besar ya, besar guys ini kubahnya. Gak cuman besar. Oh lihat, seluas apa itu. Sistemnya diambil alih. Gila, dibunuh semua nggak tuh itu? Sama yang di mothership-nya juga. Asli nggak ada yang bisa lolos ini. Iya, nggak ada yang bisa lolos ini. Ih, senyumannya Prospera lo, gila emang. Eri, kok yo mano toh? Kok mau aja toh Eri? Siapa ini sayunya Prospera ya? Aduh, sumpah cara ngomongnya kelihatan sadis banget. Armada Persatuan Kongres dikalahkan semudah ini dan secepat itu. Pengumuman keadaan darurat untuk seluruh Restu, segera evakuasi area ini. Lagi Gak, Miorin ini bukan salahmu, Miorin ini. Wah, bahaya ya kalau Miorin stres ya. Quest Zero sebahaya itu kah? Kita berhasil menemukan posisi mereka. Kita bisa menuju ke sana lewat front kantor utama. Tunggu dulu, Paman. Paman juga mendapat izin untuk pergi kan. Dipanggil Paman, kaget dia. Cucu mau ikut nggak tuh? Mina mau ikut semua. Elan juga. Sifatnya berubah lagi ya? Iya. Ini sifat aslinya ya kayaknya sih.
mengenai Elan yang ku tahu. Wah, please jangan cerita banyak, jangan cerita panjang lebar, kesulitan mati lo nanti Elan. Meskipun kita mungkin di episode berikutnya kayaknya bakalan tahu sih Elan itu siapa saja. Cuman oh iya, Elan yang pertama di mana di sini ya? Cuman diem aja gitu di kantornya Pale. Oh iya, Gundam yang ini gimana dong? Loh lah udah. Miore nejana yo lah udah, emang gila emang. Terus apa yang mau kau lakukan dengan Gundam itu lah udah. Jangan aneh-aneh lu. Udah ending, bentar. Sana mau memikirkan sesuatu untuk melakukan pembahasan dan teori-teori. Wait. Wait. Bentar, sana pikirkan sesuatu. Cededeng. Episode selanjutnya Jalan yang Tercipta, guys. Episode selanjutnya Jalan yang Tercipta. Apa? Jalan apa? Michi what? Tapi yang bilang kok Elan ya? Woi, gambarnya. Oke, waktunya pembahasan. Cededeng. Oke, waktunya pembahasan kita logo tak full nih tuh. Oke, jadi kita waktunya pembahasan. Berpikir sana, berpikir. Oke, kita ambil yang awal dulu. Jadi di sini Sureta bilang dia udah berubah ya. Kayaknya mungkin gitu. Sureta Mbak Merkurius gitu. Mbak Merkurius, ya kau sepertinya sedikit berubah ya. Terus Sureta mungkin lebih dewasa, guys. Sureta lebih dewasa, dia cepet banget dia langsung menerima keikhlasan dan ya ikhlas dia dibuang sama keluarganya. Karena Sureta ikhlas dibuang keluarganya karena ternyata di Astikasia ya memang benar. Astikasia malah dia mendapatkan banyak teman yang benar-benar mensupport dan membantu dia. Cuman posisinya hancur ya Astikasia ya, banyak korban jiwa juga, siswa-siswa naas nggak bisa hidup lagi di episode berikutnya ya, meskipun mereka cuman figuran gitu ya. Tapi itu benar-benar sampai di akhir episode 20 kemarin kan benar-benar Sureta itu bagaimanapun caranya, meskipun dia tanpa Gundam, dia ingin menyelamatkan banyak orang kan kayak gitu. Sureta benar-benar mempelajari tentang apa itu kehidupan ketika bersama teman-temannya di sekolah ternyata ya, daripada sama ibunya. Sama Prospera, jelas ibunya itu malah disesatin ya Sureta ya, kayak sampai teman-temannya heran kenapa Sureta kayak gini. Tapi memang sifatnya Sureta juga dia aslinya periang ya. Apalagi di episode 20 kah? Yang Sureta berdiam diri di dalam kamar. Itu pasti banyak pikiran. Biasanya tahu kan lah guys, kalian pasti tahu lah, teman-teman cewek kalian kan ya abis galau gitu. Entah diputusin gebetannya atau ya kena masalah keluarga kayak gini, biasanya ya mereka milih menyendiri di dalam kamar. Itu memang sifat dari
perempuan sebenarnya kayak gitu ya, kalian harus paham. Dan ya biasanya keluar dari kamar setelah ketemu dengan orang-orang terbaik mereka, biasanya mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau keluar kamar tapi ternyata ketemu orang-orang jahat tambah sadis itu. Kayaknya ada deh karakter Gundam yang kayak gitu ya, tapi entahlah siapa. Kayaknya ada sih, kayaknya saya lupa. Itu terus yang dibahas lagi itu, sumpah Guel di sini sana liatnya kayak orga yang ada di Gundam Iron Blood Orphan ya. Jangan mati Guel, awas loh. Tapi banyak yang bilang kemungkinan Guel mati. Ya jadinya ya benar-benar mirip orga yang ada di Gundam Iron Blood Orphan kalau gitu. Tapi di sini benar-benar sepanjang episode 21 Miorine itu benar-benar frustasi, menganggap semua kekacauan ini yang telah dia buat sendiri. Padahal iya nggak salah juga karena dia mau untuk dimanfaatkan sama Prospera kayak gitu. Dia mikirnya kan ini salahku karena apa? Miorine sadar kalau ternyata ini adalah memang rencana dari Prospera juga dan dia mau untuk diperalat, jadi dia bilang dia yang salah kayak gitu. Gitu guys. Jangan menyalahkan diri sendiri Miorine. Sana takut Miorine stres loh di episode 22 ini nanti. Semoga aja enggak. Dan ya akhirnya Miorine ngobrol di sini sama Sadik yang sempat katanya memang di awal-awal cerita kan, awal-awal season 1 kemarin kan sebenarnya Sadik itu menyukai lah, tapi dia nggak mau jujur ya, bilangnya kan emang dari kecil selalu bersama, ketemu bareng kan dari keluarga besar gitu. Tapi dia kan juga saling bilang Sadik kan aslinya orang bumi guys. Kalau nggak salah ya blasteran lah. Miorine kan juga blasteran sama orang bumi dan orang spesian gitu. Jadi kayaknya mereka pernah ya dekat deh ya, tapi nggak mau jujur aja Sadik. Next, nggak tahu ya ini, tapi nggak dihukum mati ya Sadik ya, cuman dihukum atau penjara berapa tahun gitu karena masih pelajar juga. Kemudian ini bahas tentang tomat ada kulkas ternyata. Oh ya, kulkas ini kayaknya di dalam kamarnya Miorine ya, karena di situ ada tanaman juga gitu, ada pendingin di situ. Kemudian di sini ada Pale Technology yang memilih untuk memisahkan diri dari Benerit Group dan ngomong panjang lebar di ya kayak semacam kongres lah di situ ya, perkumpulan negara-negara. Terus ya kemudian dari pihak apa ya, Grassley juga ingin berhenti dari Benerit Group, tapi pengen berpisah dari Benerit Group, tapi Benerit Group disuruh nggak boleh ikut campur masalah ini, kan diurus sama Grassley gitu kah? Lupa aku, nggak terlalu paham. Kemudian ternyata tiba-tiba yaitu Bel kan nemui Sureta. Kaget aku di sini, ternyata Bel malah jelasin panjang lebar, dan ya memang Sureta perlu dijelasin seperti itu. Cuman masalahnya teman-temannya ternyata ikut ya. Lah mau gimana, sana takut tadi, sana kira jangan-jangan nanti ditangkap gitu. Sureta kan nggak salah apa-apa ya, posisi di sini Sureta sebagai korban by the way. Terus ya akhirnya Sureta sendiri juga cerita kalau dia itu bukan anak angkat, tapi memang juga bukan anak kandung, cuman identik ya kayak anak kembar, tapi bukan anak kembar, tapi ya itu tadi repli child guys. Sana aja bingung, kayak bikin cloningan kayak bisa di Gundam issue biasa ada manusia cloningan. Sana ngomongnya kok agak belibet tuh. Terus di sini juga marah-marah, Mbak Nika juga marahin Mbak Bel di sini. Orang kayak Bel ini bahaya guys. Dia itu menyesal untuk hidup, tapi demi hidup
dia mau disuruh gini, tapi habis itu dia mesennya menyesal lagi. Emang orang pembawa cerita makin berat aja. Tapi kerennya di sini ya, mana? Elan Keres loh. Kalian tahu kan kemarin di episode 21 kan, Elan marah kan karena seseorang yang akan dia cintai mati kan. Wah, enggak kau sudah pergi kan. Enggak tahu itu posisinya dia pergi kemana ya. Balik-balik dia sehat loh. Berarti enggak terlalu ya, mungkin parmetnya dia langsung udah gitu langsung. Habis itu dia balik lagi ke Asia, nggak tahu caranya gimana, tapi dia udah nggak pakai Gundam. Tapi uniknya dari Alan Keres, semua yang jadi Alan Ceres ya, itu ahli Mobile Suit sebenarnya. Kelihatan banget dari cara bertarungnya meskipun tanpa mengaktifkan parmet, kesit loh. Gesit banget pakai Mobile Suit apapun, pakai Gundam apalagi meskipun nggak ngaktifin parmet, tapi beneran gesit banget emang. Pilihan Pale yang jadi Elan ini memang orang-orang berbakat ya guys ya. Gila. Cuman itu, oh iya, sana tadi kepikiran mungkin aja ini kan Bel Mary sama bapak ini paman ini kan di episode 20 kemarin nggak ada. Terakhir kan kita tahunya di episode 19 yang terakhir itu mereka mau ke Plan Quetta. Iya, mau ke Plan Quetta. Sebenarnya sama satunya lagi, ibu-ibu satunya lagi. Cuman kan di episode 19 terakhir itu kan ditembak kan sama asistennya Prospera kayak gitu. Kayaknya selama kita nonton episode 20 kemarin, Bel sama ini paman berhasil ke Plan Quetta deh. Tapi ya mau nyelidiki tentang Quiet Zero ternyata data udah dihapus. Nah yang hapus siapa? Prospera atau Bel gitu. Terus kemudian ya ternyata abis itu ya dijelasin ini kan ke mereka semua apa yang ada di Plan Quetta dan Quiet Zero yang ada di Plan Quetta kayak gitu. Tapi susahnya adalah Sureta mau untuk menaiki Gundam lagi. Tapi tujuannya memang ya dia kayaknya ngerti deh risikonya bakalan kayak gimana. Soalnya kan kayaknya banyak orang yang bilang ya Sureta tahu sendiri selama memiloti dan bertarung dengan beberapa orang yang menggunakan parmet juga. Banyak orang yang bilang ke Sureta, mereka heran kenapa Sureta gak terkena efek parmet kayak gitu. Padahal efek parmet itu bisa membuatnya hingga kematian kan seperti itu. Tapi sepertinya di sini Sureta akhirnya mau untuk menaiki satu Gundam misterius. Yang aku sendiri aja kaget. Kagetnya bukan main, ternyata masih ada Gundam satu lagi ya. Oh iya, buat kalian yang mungkin bingung ya, mana sih scene-nya tadi? Jadi kayak ternyata Gundam Aerial itu kan bentukan baru dari Gundam Livrid yang pertama kan kayak gitu. Nah ini ternyata ada satu Gundam lagi gitu loh, yang dijuluki sebagai kodenya itu yang namanya kalau sama pihak Kongres bilangnya monster kan. Kenapa monster gitu di situ? Kenapa malah monster gitu? Terus ternyata namanya adalah mana tadi? Caliburn. Caliburn. Jadi kenapa namanya monster? Mungkin karena nggak ada filter data storm ya. Tapi kenapa kok dibuat dengan tanpa adanya filter data storm? Ini memang kadang menjadi sebuah plot hole ya di beberapa universe Gundam itu. Kayak nggak jelas-jelas, nggak terlalu jelas memberikan alasan yang jelas. Terus kemudian ini kan masalah Caliburn itu tadi. Berarti kemungkinan yaitu Sureta naik Caliburn ya. Tapi di akhir kita sebelum bahas yang pertarungan mengerikan itu, ini kan Gundam yang ada di perusahaannya Jetrek ini namanya apa? Terus siapa yang mau naikin ini? Ini juga kan pakai gun format. Terus ada parmetnya juga efeknya nanti. Siapa yang mau naikin ini? Gak mungkin lah udah naik ini langsung mati. Gak bisa ya, kalau tanpa mengaktifkan parmetnya pun kalau mampu ya mampu. Tapi lah udah kan kayaknya gak terlalu mampu deh. Terus siapa yang mau naikin ini? Siapa orang lain selain Sureta sama Elan yang masih hidup terus buat naikin ini? Kayaknya nggak ada deh. Terus ini buat apa dong?
Ada yang tahu? Atau mungkin ini Caliban ya? Cuman yang tadi itu Caliban, yang ini kayaknya bukan Caliban kan gitu. Sana lupa yang ini namanya apa kemarin. Itu. Kemudian gila sih tentang pertarungan tomat. Pertarungan Datastorm raksasa. Masalahnya kok Eri mau aja gitu. Dan ini sistemnya udah kayak up to date banget ya. Cuman Eri cuman memasangkan diri dengan alat itu aja udah langsung jadi OP loh. Ya masalahnya Eri kan sekarang tubuh fisiknya adalah sebuah Gundam ya. Jadi gak ngefek membuat misal parameternya sampai lebih dari 8 maybe. Emang GG. Ini Gundam independen ya jadinya Ariel ya. Kayak kita tahu dari serialisasi Gundam Unicorn itu ada namanya Phoenix. Gundam Phoenix, Unicorn Phoenix. Jadi itu memang Gundam independen, bergerak sendiri robotnya ya hantu. Sistemnya AI-nya jalan sendiri. Jadi tapi ini bingung ya. Ini kenapa ketemu bagian yang terakhir ini serasa pertarungan level boss ya, ini bos akhir ya. Kenapa kayak sana lihat di Gundam Unicorn kayak sana lihat full frontal bawa pasukan banyak gitu. Tapi di sini yang bertarung adalah Ariel-nya bersama dengan gambit-gambit wujud Gundam yang lain gitu. Wujud Mobile Suit ya gitu. Bukan Prospera, tapi tidak menutup kemungkinan untuk episode berikutnya Prospera juga ikut bertarung, mungkin ya di Ariel atau gimana, karena kalau dari sini untuk episode 22 sepertinya Prospera nggak akan kembali ke Astikasia, nggak akan kembali ke Astikasia, dia tetap di sini bersama dengan Ariel karena Ariel udah tersambung dengan sistem besar ini ya, lebih besar daripada yang kapalnya Benerit yang ada sekolahnya Astikasia itu. Kayak apa dong besarnya? Yang biasa mengkomparasikan sebesar apa anime Gundam. Silakan, sana nggak tahu lagi, nggak bisa bayangin ini besarnya kayak gimana. Terus untuk episode berikutnya, episode 22, berarti kalau langsung fokusnya ke Suleta dan semua teman-teman asrama bumi bakalan ikut bersama Mbak Bel dan Paman tadi untuk ke Pelanqueta. Di mana sih tempatnya Caliban tadi? Kan masih barang sitaan bilangnya. Tapi tempatnya di sana atau enggak, di Pelanqueta atau bukan gitu. Mana tadi? Kok sana enggak terlalu, kan ada sebuah unit yang disita Persatuan Kongres saat insiden Vanadis, kemudian diberi nama Monster Caliban. Dan di awal-awal tadi kan mana tadi? Ini kan kayaknya pulang dari Pelanqueta loh ini, bawa itu ke front utama Benerit. Itu dalam tanda kutip itu apa Caliban itu kah? Front utama Benerit. Aku punya petunjuk siapa yang loh, berarti posisi Caliban udah dibawa ke Benerit, udah di Astikasia guys. Caliban, oh iya berarti posisinya ada di Pelanqueta berarti. Iya, awalnya di Pelanqueta itu Caliban itu tadi, terus dibawa ke Benerit gitu, dibawa. Jadi episode 22 ini langsung Suleta sama teman-temannya bergerak mau berangkat menghampiri Prospera gitu, satu armada full dengan Suleta aja. Mobile Suit alias Gundamnya nggak ada Mobile Suit yang lain kayaknya. Tapi bisa jadi nanti cucu pakai yang kemarin loh, Mobile Suit apa kemarin, Demi Bandit, Demi apa sih, lupa Demi apa gitu, kayaknya itu pakai Mobile Suit-nya dengan apa ya, settingan ruang angkasa ya, bukan di sekolah lagi ya. Sama satu lagi Farak, di mana Farak dan Elan Keres yang pertama itu di mana gitu. Terus yang ada di Jeturk juga gitu, Gundamnya ini diapain ini? Sama Lauda, jangan naik ya Lauda, bahaya loh. Itu aja mungkin dari sana episode 22. Berarti kalau fokusnya ke Suleta berarti langsung naiki Gundamnya
Aduh, nggak tahu ini bakalan kayak gimana ya, karena nggak ada filter data stormnya. Entah tiba-tiba kesakitan gitu, kayak istilahnya kayak kalian tahu Mikazuki Agus dengan Barbatos tersambungnya melalui Alayana pertama tersambung ke Barbatosnya aja gila itu. Tapi nggak tahu ya, untuk episode berikutnya sana serahkan ke penulisnya, karena biasanya sih was-was di sini sana ya. Tokoh utamanya ini, waduh, mati nggak ya? Janganlah, ini tokoh utama perempuan di cerita Gundam yang dianimekan, bukan yang di manga, di manga atau di light novel mungkin kalau ada, karena memang sepanjang anime Gundam, animenya ya, sana bahas sekali lagi animenya, sana taunya tokoh utama cewek itu ya ini Gundam Witch from Mercury gitu, anime ya, karena sana cuma ngikuti anime. Jadi buat kalian yang ingin mengkoreksi sana, ada lo MC cewek tapi di komik, bilang siapa namanya. Sana lupa lagi namanya. Oke, semuanya terima kasih udah nonton videonya Sana Salma kali ini, dan jadi ya, terima kasih semuanya yang udah nonton. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Thank you for watching my video, guys. And see you guys in the next video ya. Sana si anime ini mau pamit undur diri. Jadi ya, sampai jumpa di video berikutnya. Besok live stream sih. Ya udah, sampai jumpa di live stream aja. Semoga prospera. Yaudah, sana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di stop ini. Bye.